Halo guys, balik lagi di headline liputan6.com tanggal 30 Maret 2022 bersama saya Ratu Sri Asmirat yang kali ini akan membahas tentang tarif PPN 11% berlaku 1 April 2022 berimbas ke harga-harga barang. Simak penjelasannya. Beban masyarakat semakin berat. Setelah diterjang berbagai kenaikan harga barang pokok, pada tanggal 1 April pemerintah akan menaikkan tarif PPN dari 10 ke 11%. PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi atau perdagangan berupa jual beli produk atau jasa kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menjelaskan kebijakan tarif PPN 11% untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tepatnya Pasal 7 Ayat 1. Tapi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, PPN di Indonesia dinilai masih terbilang rendah. Rata-rata PPN dunia mencapai 15%, seperti di Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Islandia, Jerman, Prancis, dan lainnya. Dengan adanya kenaikan tarif PPN menjadi 11% ini, maka harga barang dan jasa akan naik karena sifat pajak ini adalah dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa dan dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan, yaitu bahwa PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi. Artinya, jika kita membeli barang atau jasa, maka akan langsung dikenai PPN sebesar 11%, sehingga harga barang dan jasa akan lebih mahal. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menambahkan angka PPN 11% ini tidak berlaku untuk semua jenis barang. Ada beberapa produk yang justru mendapatkan pembebasan PPN. Selain itu, pemerintah juga memberikan pengecualian kepada beberapa jenis barang atau jasa tertentu pada sektor usaha tertentu. Pada jenis barang atau jasa tersebut diterapkan tarif PPN final 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang akan diatur dalam PMK. Melalui kebijakan ini, Suhasil menegaskan pemerintah tidak bermaksud untuk mempersulit masyarakat. Undang-undang HPP ini ditujukan untuk membuat peraturan pajak yang lebih transparan dan meningkatkan kepatuhan bagi seluruh wajib pajak dengan tetap mengkoordinir pembangunan dari pajak. Sedangkan Wakil Ketua Komisi 9 DPR dari fraksi P3, Amir Uskara menyatakan bahwa kenaikan PPN ini membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan menaikkan tarif PPN 11% itu telah melalui pembahasan panjang. Seiring dengan adanya kebijakan kenaikan PPN, DPR memastikan akan terus memantau pemerintah agar menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sehingga tidak menambah beban masyarakat. Pengamat kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat menilai kebijakan pemerintah menaikkan PPN menjadi 11% per April 2022 akan sedikit bertentangan dengan program menarik investor ke tanah air. Sebab Vietnam sebagai negara yang juga berada di kawasan Asia Tenggara memilih untuk memainkan kebijakan low rate tax guna memancing minat investor. Pemerintah Vietnam lebih memilih menurunkan tarif PPN daripada mengurangi pajak penghasilan atau PPH. Tapi, Direktur Tax Research Institute Priyanto Budi Saptono menilai rencana pemerintah menaikkan tarif PPN mulai April 2022 menjadi 11% sebagai jalan tengah untuk menaikkan pendapatan negara di tengah situasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan seperti saat ini. Kebijakan pemerintah tersebut juga bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara akibat terus merosotnya rasio pajak. Dunia usaha meminta pemerintah untuk menunda pemberlakuan kenaikan tarif PPN sebesar 11% di awal April 2022. Hal ini dengan memperhatikan realitas kondisi ekonomi nasional dan global yang saat ini penuh ketidakpastian. Buruh juga ikut menolak keras kenaikan tarif PPN. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan lonjakan tarif PPN ini tidak ideal dikala daya beli buruh yang saat ini turun hingga 30%. Buruh juga siap menggelar aksi menuntut kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku per 1 April 2022 mendatang. Namun, aksi demo itu baru akan digelar menyusul tuntutan utama mereka terhadap lonjakan harga minyak goreng kepada Menteri Perdagangan. Sekian headline liputan6.com hari ini, saya Ratu Sri Asmirat undur diri. Dah!